Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang saham US. Apakah sudah bubble? Nah, kenapa bubble? Waktu saya rekam ini tanggal 11 November, sorry, waktu saya buat konten ini tanggal 11 November, itu hari ke-41 shutdown dan merupakan rekor terlama yang sebelumnya 35 hari under Trump juga sih. Di tanggal 11 November waktu itu sudah ada tanda-tanda shutdown-nya akan dihentikan karena kedua pihak sudah mencapai kesepakatan. Nah, pada saat itu S&P juga respon positif, naik kira-kira 1,5%. Nah, dari awal tahun sampai dengan tanggal 11 November, S&P itu sudah naik sekitar 16% gitu. Eh, Mulai menimbulkan kekhawatiran karena ini naik 3 tahun berturut-turut, 2023, 24, 25 gitu. Apakah ini sudah bubble dan berpotensi akan pecah atau tidak? Nah, kalau kita lihat Magnificent Seven ya, 7 saham yang di bidang IT lah, yang paling topnya. Kalau di Indonesia kan 4 bank, walaupun sekarang saham Konglo mulai merangsek ya di top 10-nya saham Indonesia, tapi secara ekonomi masih perbankan. Nah, kalau US itu sudah bukan lokal lagi, tapi sudah dunia. Nah, itu di teknologi. Nah, Magnificent Seven, 7 saham teknologi itu kalau kita lihat return 5 tahun terakhir per 10 November ya. Nvidia naik 1.400%. Meta ini yang punya Facebook, yang punya WhatsApp, yang punya Instagram, naik 128%. Ya, tinggi sih, tapi bukan angka yang tinggi sekali. Google naik 227, Microsoft naik 133, Tesla naik 226%, Apple naik 125, Amazon naik 58%. Nah, jadi khususnya kayak Nvidia, Google, itu naiknya sudah tinggi sekali. Nah, orang khawatir naiknya begitu tinggi sehingga akan jadi bubble dan pecah. Nah, di bulan November lalu juga ada mungkin kalau dibilang prediksi bukan ya. Jadi ada Michael Burry, kalau yang pernah nonton The Big Short, dia tuh memprediksi eh, subprime mortgage di Amerika itu di tahun 2008. Pada waktu itu semua orang bilang subprime mortgage itu nggak akan terjadi krisis di properti US. Dia satu-satunya, bukan satu-satunya sih, dia orang yang memprediksi bahwa itu tidak sustainable dan dia membeli kontrak yang bertaruh lah. Kalau misalnya terjadi krisis, surat hutangnya gagal bayar, maka dia punya opsi itu akan untung besar seperti itu. Nah, em, di tengah situasi semua orang pikir nggak akan terjadi, dia beli itu dan ternyata benar gitu. Dia mendapat keuntungan yang luar biasa. Nah, setelah ini eh, 2025 ini dia kembali melakukan hal yang serupa. Dia membeli put options, jadi opsi jual yang kalau sahamnya jatuh, harga optionsnya untung, kalau sahamnya naik, harga optionsnya jadi nol gitu. Nah, dia melakukan dia membeli put option di 2 saham, yaitu Nvidia sama Palantir. Ya, Palantir itu kalau nggak salah kontraktornya pemerintahan US seperti itu. Yang kalau seandainya 2 saham ini crash, dia akan untung besar gitu. Jadi orang mulai menduga-duga nih, wah si prediksi yang orang berhasil prediksi krisis 2008, dia sudah prediksi lagi 2 sahamnya akan crash. Nah sekarang jadi pertanyaan, apakah secara fundamental sahamnya akan crash atau tidak? Nah pertama-tama kalau kita lihat kondisi ekonomi makro gitu ya, biasanya orang melihat inflasi sama suku bunga. Nah kalau ini adalah angka inflasi, inflasi sama tingkat pengangguran karena 2 indikator ini mempengaruhi suku bunga. Nah, kalau kita lihat inflasi daripada US ini kelihatannya susah dikendalikan. Ya, orang pikir Donald Trump eh, kan pertama-tama dia punya inflasi tinggi, dia kan take overnya Januari 2025, Januari Februari lah. Nah, di Januari Februari dia masih bilang ini inflasinya gara-gara limpahan yang lalu. Kalau yang sekarang baru inflasinya dia. Dan benar, inflasinya masih sempat turun di tengah-tengah situasi dia kenakan tarif. Jadi dengan tarif dan harga barang tinggi ternyata inflasinya malah turun. Orang pun mulai punya optimisme seperti itu. Suku bunga waktu itu perlahan mulai turun. Nah, tapi sambil berjalannya waktu,
Inflasinya naik nih dari 2,3, 2,4, 2,7, sekarang September malah 3%. Seperti itu. Nah, inflasi yang tinggi ini mulai menimbulkan apa namanya semacam kekhawatiran. Wah, kalau misalnya suku bunga diturunkan, inflasinya meledak bagaimana? Justru kan suku bunga tinggi diperlukan untuk menjaga tingkat inflasi. Jadi orang mulai meragukan nih, bulan Desember ini jadi turun suku bunga nggak? Atau jangan-jangan mundur lagi? Nah, kalau di Amerika, bank sentralnya ada dua mandat. Satu mengendalikan tingkat inflasi, yang kedua itu mengendalikan tingkat pengangguran. Nah, kalau inflasinya tinggi, mereka naikkan suku bunga. Inflasinya rendah, mereka bisa turunkan suku bunga. Nah, kalau pengangguran terbalik. Kalau penganggurannya banyak, mereka harus menurunkan suku bunga. Kalau penganggurannya sedikit, mereka mungkin bisa mempertahankan atau menurunkan tingkat suku bunga. Nah, yang sekarang terjadi di Amerika, tingkat penganggurannya meningkat dari sempat 4,1, 4,2, 4,1, 4%, sekarang jadi 4,3%. Nah, kalau misalkan inflasi tinggi, mereka nggak bisa turunkan suku bunga. Kalau pengangguran tinggi, mereka perlu menurunkan suku bunga. Kenapa? Karena tanda bahwa perusahaan mulai banyak melakukan PHK itu salah satunya karena cost of menjalankan usahanya tinggi. Caranya gimana supaya tidak tinggi? Ya, terpaksa itu harus menurunkan tingkat suku bunga seperti itu. Nah, jadi eh, memang sekarang di US itu terbelah dua. Ada pejabat bank sentral yang mengatakan kita harus turunkan suku bunga. Ada juga pejabat yang bilang nanti dulu kita punya inflasi sedang tinggi. Nah, itu kira-kira pertimbangan-pertimbangannya. Nah, jadi kalau dalam konteks bubble, kalau misalnya suku bunga naik, betul bisa bubble. Tapi kalau suku bunga tetap atau turun, menurut saya tidak, gitu ya. Nah, bagaimana dengan fundamentalnya? Nah, ini saya ambil dari investing.com atau saya lupa deh, atau dari trading economic. Jadi ini adalah laba bersih daripada Magnificent Seven di US. Pertama-tama saya lihat Nvidia. Nvidia ini harga sahamnya kan sorry, 5 tahun terakhir itu meningkat sangat signifikan, hampir 1.300%. Laba bersihnya bagaimana? Nah, ini memang juga luar biasa sih. Laba bersihnya tahun 2022 itu 11 billion yang warna kuning. 2023 turun 8,3. 2024 itu adalah masa-masa AI baru dimulai. Dari 8 jadi 32, naik 4 kali lipat. Nah, dari 4 kali lipat di tahun 2025 naik lagi 74 billion. Jadi bayangkan ya, eh, 74 billion itu angka yang luar biasa tinggi loh. Jadi kenaikan laba bersihnya itu dalam 1 tahun terakhir itu lebih dari 100%. That's why harga sahamnya juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada Microsoft, ya, Microsoft. Ini dari 72, stay 72, 2024 jadi 88, 2025 jadi 101. Kalau dari 88 ke 101, mungkin 10 sampai 15%. Kemudian ada Google, ya. Google dari 76 ke 59, ya. Kemudian 2023 ke 73, 2024 ke 100. Oh sorry, 2025-nya malah nggak ada. Tapi sepertinya juga tetap mengalami kenaikan karena saham Google tahun ini yang cukup perform gitu. Nah, kemudian ada Meta Facebook ya, Facebook, IG, Instagram 39 ke 23, 23 ke 39, 39 ke 62. Nah, jadi Meta juga mengalami kenaikan laba luar biasa. Nah, kalau yang ini ada Amazon ya. Amazon ini kalau saya baca-baca ya itu sepertinya berhasil melakukan turnaround gitu. Laba bersihnya dari 33 jadi 2, 2 jadi 30, 30 sekarang jadi 60 di tahun 2024. Nah, kalau Apple ya Apple 99, 97, 93, 112. Padahal kan di China sama US pangsa pasar Apple di China itu cukup besar gitu. Tapi ternyata dalam situasi seperti ini dia tetap masih bisa mengalami kenaikan daripada laba bersih. Nah, yang agak problem mungkin Tesla di sini. Ini Tesla yang tahunan.
Ini Tesla yang 3 bulanan. Nah, Tesla 7, 14, 10, 8. Ini kalau ini yang setahunan, kalau yang 3 bulanan ya, itu eh, 2,5, 900, 1,3, 1,7. Jadi mungkin itu juga alasan kenapa si Elon Musk fokus lagi ke company-nya gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat selain selain si Tesla, 6 Magnificent Seven itu mengalami kenaikan laba seperti itu. Jadi kalau misalnya dikatakan saham US bubble karena harga sahamnya naik tapi nggak ada fundamentalnya, kurang tepat. Ya. Nggak ada fundamental tuh artinya labanya tuh nggak naik, cuma cuma harganya aja naik, cuma hype-nya aja gitu. Karena laba bersihnya juga mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi kalau dikatakan harga sahamnya naik terlalu tinggi sehingga bisa terjadi koreksi, ya itu saya setuju. Karena bisa saja laba bersihnya naik 15-20%, harga sahamnya naik 30-40%. Itu bisa terjadi kalau kemarin valuasinya murah. Tapi kalau dalam kondisi normal, apabila kenaikan saham melebihi kenaikan laba bersih dan terlalu tinggi, nah itu memang ada situasi overvalue. Nah, kalau misalkan dia overvalue ya, eh, dia dibilang mahal iya, tapi bubble belum. Apa yang bisa membuat harganya jatuh gitu? Nah, kalau ini adalah historis daripada S&P 500, jadi kalau di RTI kodenya GSPC, tapi ceknya bukan di kode saham, kamu ke Indis. Indis scroll paling bawah, itu ada yang Dow Jones, SP 500 sama Nasdaq gitu. Nah, kamu cek cek aja yang GSPC. Nah, S&P 500 itu di tahun 2022 pernah crash dari 5.000 ya ke 3.800. 20-an persen lah seperti itu ya. Dan baru balik itu kira-kira hampir 2 tahun. Nah, apa yang membuat sahamnya crash pada masa ini? Ya mungkin itu juga masa keemasan startup, kemudian startupnya bubble pecah kan. Itu adalah karena suku bunga The Fed naik. Jadi ketika suku bunga The Fed naik, itu harga saham US itu crash. Nah, kemudian yang kali kedua, ini dari 6.100 ke 5.000, juga mungkin hampir 20% gitu. Ya, hampir 20%. Nah, ini adalah trade war daripada Amerika Serikat. Tapi karena trade war yang memicu Trump, Trump juga yang jagain bursanya, dalam waktu singkat dia sudah balik. Nggak perlu 2 tahun seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat 5 tahun terakhir, koreksi kecil ada. Kecilnya bukan 1-2% ya, 5%, 6%, 7%. Karena kalau ini kita zoom, itu juga bisa lumayan juga gitu. Tapi dalam tren jangka panjangnya itu naik. Nah, jadi koreksi-koreksi yang terjadi di tengah-tengah itu sangat mungkin. Tapi kalau dibilang mau koreksi besar seperti itu, juga harus dalam makronya yang besar, yaitu kenaikan suku bunga atau trade war seperti kejadian kemarin. Tapi kalau sekedar berita buruk, si A prediksi turun segala macam, ya mungkin 1-2 saham turun, tapi secara indeks menurut saya tidak. Nah, eh, jadi kalau misalkan dalam kondisi valuasi tinggi, misalkan nih ada berita shutdown diperpanjang, ada teknologi baru misalnya. Sekarang bukan zaman EV lagi, tapi zaman mobil hidrogen misalnya. Kan waktu mobil elektrik mulai mendominasi ini kan eh, itu dia punya dari diomongkan sampai jadi itu cukup lama gitu. Nah, sama juga kan orang sudah mulai ngomong mobil hidrogen. Tapi kan mungkin butuh waktu seperti itu. Kemudian ada misalnya teknologi terbaru yang chipnya menggantikan Nvidia misalnya, sehingga Nvidia tidak dipakai lagi, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa saja membuat crash 1-2 hari gitu. Tapi kalau membuat crash bursa secara keseluruhan, menurut saya belum sih. Karena kalau misalnya karena temuan baru itu, ya pasti ada juga perusahaan yang mengalami kenaikan. Nah, jadi yang harus kita perhatikan tuh terus terang adalah eh, kenaikan suku bunga yang saat ini karena inflasi tinggi di US bisa jadi dia naik, tapi di satu sisi penganggurannya juga tinggi, jadi itu membuat dia netral. Kalau suku bunga nggak naik, cuma stay saja, menjadi sentimen negatif, tapi sifatnya sementara. Tapi beda kalau suku bunga naiknya signifikan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau shutdown ya kan siapa yang bisa prediksi Donald Trump gitu ya. Kalau menurut saya sih itu tetap bisa terjadi di tengah-tengah,
Tapi ya kalau memang sudah kejadian, ya kita mungkin bisa beli di harga bawah. Nah, karena yang harus diperhatikan adalah kenaikan suku bunga selama tidak ada. Menurut saya kalau nasabah ingin memaksimalkan keuntungan dari saham US, salah satunya bisa melalui Panin Global Sharia Equity Fund. Secara historis kalau dilihat di fund fact sheet-nya, dia pernah dalam satu bulan turun 4,7%. Jadi kalau misalnya kita lihat satu bulan ini minusnya 4,7, kita bisa manfaatkan untuk masuk secara bertahap. Nah, kalau kita lihat dia punya portfolio ya, Alphabet ini Google, ya Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla. Nah, kalau Broadcom sama AMD ini sejenis Nvidia, ya sejenis chip. Jadi mungkin fund manager melihat, oke, Nvidia valuasinya tinggi, dia punya 17%, tapi dia beli mungkin kompetitornya yang siapa tahu kalau setelah orang cari yang keduanya, ini kedua bisa naik tinggi seperti itu. Ya, tapi kalau ini lebih ke conviction daripada manajer investasi. Nah, kemudian memang dalam satu bulan bisa turun 4,7%. Tapi kalau kita lihat sejarah tahun 2022 waktu dia jatuh, pulihnya 2 tahun. Jadi kalau dia turun minus 5%, kita bisa masuk. Tapi kalau ternyata kita masuk, bulan depan masih turun lagi, dan penurunnya dalam, itu seapes-apesnya kalau berdasarkan historis 5 tahun itu kita tunggu 2 tahun sudah balik modal. Nah, demikian. Kalau investasi di saham US, memang horizonnya perlu lebih jangka panjang. Semoga bermanfaat. Dan kalau ditanya apakah saham US sudah bubble, menurut saya ini bubble-nya agak kuat. Mau pecah susah. Tapi kalau turun-turun dikit bisa. Crash yang seperti 2022 menurut saya kecil kemungkinan kecuali suku bunga Amerika dinaikkan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.